Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan mulai menjelajahi alam mimpi lagi ya. Dia berada di perbatasan selatan dan di situ dia mulai menjelajahi alam mimpi. Yang menjadi tujuan utamanya adalah menjelajahi alam mimpi dari jalur waktu supaya pencapaian jalur waktunya meningkat drastis, meningkat pesat. Karena langkah Fang Yuan berikutnya yang akan ia tuju adalah pergi ke Sungai Waktu dan mendapatkan warisan dari teratai merah. Jadi ini semua adalah persiapan yang Fang Yuan lakukan untuk mencapai titik itu. Nah, lalu apa yang akan Fang Yuan lakukan hari ini? Kita akan sambung kisahnya di dalam Kisah Hidup Fang Yuan part 319. Di perbatasan selatan, aparatur abadi berdaulat telah ditempatkan. Pintu masuknya terbuka dan menelan sejumlah besar ki surga dan bumi. Tubuh abadi Fang Yuan berada di dekat pintu masuk itu dan menyaksikan aliran ki yang begitu padat hingga tampak seperti awan yang bergerak. Ya, serap lebih banyak, sebanyak yang kau butuhkan. Gumam Fang Yuan sambil tersenyum. Ia bisa merasakan bahwa aparatur abadi berdaulat miliknya sangat lapar. Ini hal yang wajar, mengingat di dalam aparatur abadi Fang Yuan terdapat beberapa domain terpencil, seperti sumur kota, sungai arus balik, dan juga lembah Luopo. Tak lupa ada Gunung Danghun yang masih dalam proses perbaikan. Nah, keberadaan mereka jelas membebani tanah terberkati alias aparatur abadi Fang Yuan hingga menguras ki surga dan bumi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, hari ini Fang Yuan membuka pintu aparatur abadinya. Walaupun sebenarnya metode seperti ini itu memiliki kelemahan, dulu sempat kita singgung juga. Karena saat bagian dalam dan luar dari aparatur abadi Fang Yuan terhubung, maka Fang Yuan akan terekspos ke kehendak surga. Dan jika ada immortal yang mencoba menyerangnya pada saat ini, tentu Fang Yuan akan lebih sulit untuk mempertahankan diri. Karena itu, biasanya Fang Yuan akan lebih memilih membeli material abadi yang ada di toko kuning yang bisa dirubah menjadi ki surga dan bumi untuk mengisi ulang aparatur abadinya. Tetapi, belakangan ini fokus Fang Yuan adalah memperbaiki Gunung Danghun. Ditambah dengan dananya yang kian menipis sampai dia tidak bisa membeli material yang biasa ia gunakan. Jadi, satu-satunya cara yang bisa Fang Yuan lakukan adalah membuka pintu aparatur abadinya seperti saat ini. Aparatur abadinya bahkan membutuhkan puluhan hingga ratusan kali ki surga dan bumi dibandingkan dengan tanah terberkati biasa. Aliran ki terus mengalir deras tanpa henti. Fang Yuan juga tidak merasa kaget. Apalagi ada satu fakta bahwa bencana kesengsaraannya akan segera tiba. Sebagai mortal peringkat 7, Fang Yuan harus menghadapi bencana duniawi setiap 10 tahun, kesengsaraan surgawi setiap 50 tahun, dan kesengsaraan besar setiap 100 tahun. Karena Fang Yuan menggunakan metode jalur waktu milik He Fan, dia bisa mempercepat ataupun memperlambat aliran waktu di dalam aparaturnya, sehingga bencana kesengsaraan dapat datang lebih cepat ataupun lebih lambat. Nah, kali ini Fang Yuan dengan sengaja ingin menyerap ki surga dan bumi sekaligus menghadapi bencana duniawi yang harus ia hadapi. Dan benar saja, tak lama setelah itu, ki bumi bergemuruh di bawah kakinya dan membentuk spiral kuning raksasa. Sementara ki surga bergemuruh di atas. Petir hijau terus berkedip di langit. Suara lengkingan tajam meledak di udara.
Lalu patung-patung mengerikan muncul dari pusat spiral kuning itu. Patung-patung ini setinggi 10 meter, terlihat berotot, bergigi tajam, dan bermata merah. Selain itu, ada sayap kelelawar ungu di punggung mereka, terbentang luas saat mereka hendak terbang dan menyerang Fang Yuan. Fang Yuan yang melihat itu tampak tenang. Dia langsung mengenali patung ini. Patung bela diri hantu musim semi kuning, kata Fang Yuan. Tapi ini masih belum selesai, karena kemudian ada kilatan hijau yang membelah awan. Dan dari sana muncul patung lain yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyerupai patung hantu musim semi kuning sebelumnya. Tetapi sayap mereka, sayap patung-patung yang baru ini adalah sayap-sayap elang. Fang Yuan mengenali mereka juga dan mengatakan namanya adalah patung bela diri ilahi petir hijau. Kedua jenis patung ini menjadi bencana duniawi yang menyerang tanah terberkati Fang Yuan. Saat gelombang pertama dari patung hantu musim semi kuning tiba, mereka menebaskan cakar dan mencoba menerkam Fang Yuan. Tapi Fang Yuan sama sekali tidak bergerak. Riak menyebar di sekitar tubuhnya, dan itu adalah gerakan pembunuh segel pelindung arus balik. Semua serangan patung-patung itu dilemparkan kembali dan kemudian menghujani patung hantu musim semi kuning dan juga patung ilahi petir hijau. Pada akhirnya mereka semua terluka sendiri, sementara Fang Yuan sama sekali tak tersentuh. Fang Yuan lalu tampak mengibaskan tangannya, dan gerakan pembunuh segudang naga memenuhi langit. Lautan naga perak segera menyerang kedua jenis patung itu. Meski jumlah patung jauh lebih banyak dan terus terlahir dari Ki Surga dan Bumi, tetapi bagaimana mungkin mereka dapat disandingkan dengan naga perak milik Fang Yuan. Pada awalnya patung-patung itu masih bisa bertahan, tetapi dalam sekejap mereka ditelan oleh badai naga perak, dan jumlah mereka langsung menyusut dengan signifikan. Ki Surga dan Bumi akhirnya tercerai-berai oleh segudang naga. Meskipun kehendak surga berusaha memadatkan Ki lagi, tetapi gelombang naga perak berikutnya segera menghancurkan asal Ki itu. Tak lama kemudian, bencana duniawi pun usai. Setelah semua itu berakhir, Fang Yuan akhirnya menutup pintu masuk apertur abadinya, dan situasi di dalam sana kembali menjadi tenang. Melihat semua itu, Fang Yuan tampak mengangguk puas. Bencana kali ini memang lebih kuat, tetapi Fang Yuan juga memperoleh tanda dao dalam jumlah yang besar. Hal ini bisa terjadi juga karena Fang Yuan memanfaatkan salah satu gerakan pembunuh dari warisan sejati yang ditinggalkan He Fan. Setelah selesai, Fang Yuan memeriksa tanda dao miliknya dan menemukan bahwa tanda dao jalur jiwa dan tanda dao jalur formasinya melonjak tajam. Kedua tanda dao ini jelas berguna bagi Fang Yuan. Jadi tidak ada ruginya Fang Yuan menjalani bencana duniawi ini. Setelah itu, Fang Yuan mulai mengaktifkan disipasi kehendak surga. Dia tahu bahwa kehendak surga pasti sudah menelusup ke dalam tanah terberkatinya. Maka dia menggunakan gerakan ini untuk menyingkirkan semua kehendak surga yang tersisa di dalam apertur abadinya. Fang Yuan terus berhati-hati, dia tidak ingin kecolongan, jadi dia selalu melakukan hal semacam ini. Sementara Fang Yuan melakukan semua tugas itu, klon jalur waktu Fang Yuan kali ini memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia menggunakan cahaya kebijaksanaan dan mengembangkan jalur waktu. Dia kali ini mencoba untuk mengejar gerakan pembunuh pemotongan waktu yang sebelumnya Fang Yuan dapatkan di dalam alam mimpinya. Walaupun perjalanan ini tidak terlalu mulus, tapi
perkembangan Fang Yuan menjadi jauh lebih cepat. Bagaimanapun ini bisa dikatakan kalau Fang Yuan saat ini mengerjakan dua hal sekaligus. Jadi semuanya berjalan dengan sangat efisien untuk Fang Yuan. Kalaupun ada masalah yang saat ini Fang Yuan hadapi, itu adalah efek samping dari pemotongan waktu, di mana ketika klon jalur waktu Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh ini, efeknya tetap terasa seperti di dalam mimpi, di mana klon jalur waktu Fang Yuan mulai melupakan beberapa hal, termasuk salah satunya adalah gerakan pemotongan waktu itu sendiri. Selain itu, klon jalur waktu Fang Yuan juga berulang kali harus menelan pil pahit karena hal ini. Tetapi, semakin besar dampak yang dia terima, klon jalur waktu yakin bahwa gerakan ini sangat luar biasa, terutama ketika dia membayangkan versi asli dari gerakan pemotongan waktu. Kalau dugaan klon waktu itu benar, maka seharusnya gerakan ini sejatinya adalah gerakan pembunuh peringkat 9. Memikirkan hal ini, klon jalur waktu berpikir bahwa selama dia bisa menguasai pemotongan waktu ini, maka tubuh utamanya pasti akan mampu menggunakannya untuk menjelajahi sungai waktu dan mendapatkan warisan dari teratai merah. Oleh karena itu, tidak ada waktu untuk mengeluh. Semua harus terus dikerjakan, walaupun sedikit demi sedikit. Sementara itu, di toko kuning, saat ini kehendak Xie Husong, seorang ahli dari perbatasan selatan, dia tengah berbelanja. Kali ini dia membeli 3.000 ikan naga tembaga dan 200 ikan naga perak. Semua ia gunakan untuk memberi makan Gu Immortal yang ia miliki. Sebelum dia pergi, di sana dia sempat melihat seorang immortal lain yang tak jauh darinya. Xie Guzong segera menyapa, "Saudara Sang Huzang." Sosok immortal yang dipanggil lalu menoleh. Dia adalah Sang Huzang dari klan Sang. Sang Huzang menjawab, "Oh, Saudara Xie Guzong, apakah kamu menemukan jejak Fang Yuan?" Pembicaraan mereka langsung berpusat pada Fang Yuan, karena pada dasarnya kedua orang ini adalah anggota dari kelompok yang dikerahkan oleh kekuatan jalur kebenaran dari perbatasan selatan untuk memburu Fang Yuan. Kali ini, jalan kebenaran dari perbatasan selatan tengah bersemangat karena berkat keberadaan Lu Weiyin, kelompok pengejar Fang Yuan berhasil menemukan petunjuk baru dari waktu ke waktu. Nah, kali ini mereka bergerak ke arah tenggara perbatasan selatan. Semuanya sesuai dengan arahan Lu Weiyin. Xie Guzong lalu tersenyum ringan. Dia berkata, "Sayangnya aku belum menemukan petunjuk lagi. Aku menyapamu karena aku ingin bertanya tentang ekstrak baja putih. Apakah saudara Sang tahu?" Mendengar itu, Sang Guzang tampak tersenyum. "Jadi begitu. Apakah saudara Guzong ingin membangun titik sumber daya ekstra baja putih untuk memberi makan Gu Immortal milikmu? Kalau memang iya, ini tidak akan sulit. Klan Sang bisa membantu, tentu saja dengan harga tertentu." Akhirnya keduanya mulai bernegosiasi. Tetapi pada akhirnya, harga yang disepakati tidak murah. Xie Guzong mau tak mau hanya bisa menyetujui itu. Setelah transaksi mereka selesai, Sang Guzang tersenyum lebar lalu memuji, "Saudara Guzong, keputusanmu membangun titik sumber daya memang sungguh bijak. Meskipun investasi awalnya mahal, tetapi dalam jangka waktu panjang itu akan menghemat banyak biaya." Xie Guzong menghela nafas. "Benar sekali. Seperti kali ini, aku harus membeli ikan naga sebagai pengganti ekstrak baja putih. Jika terus begini, maka pengeluaranku akan sangat besar. Karena itu aku harus mulai memikirkan solusinya."
Mendengar itu, Sang Husang tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, "Ikan naga? Kebetulan sekali, klan Sang juga membuka warung ikan naga di toko kuning. Kami tidak hanya menjual ikan naga biasa, tetapi juga ikan naga tembaga. Ah, andai saja saudaraku Zong memberitahuku sejak awal, tentu aku akan memberimu harga diskon." Xie Guzong tertawa kecil. Jadi klan Sang juga masuk dalam bisnis ikan naga. Sang Husang lalu kemudian berkata, "Ya, klan Sang kami tertarik pada segala jenis perdagangan. Lagi pula saudara Guzong, kamu juga harusnya tahu bahwa penjual ikan naga terbesar di toko kuning saat ini adalah Fang Yuan. Daripada memberikan keuntungan pada iblis itu, lebih baik ke warung kami. Lagi pula, dia adalah buruan kita saat ini." Mendengar itu, Xie Guzong lalu mengucapkan terima kasih. Di dalam hati dia mengumpat, karena meskipun klan Sang menawarinya diskon, harga ikan naga mereka masih tergolong tinggi. Selain itu, mereka juga hanya menjual ikan naga tembaga, tetapi mereka tidak menjual ikan naga perak. Itu adalah kelemahan terbesar yang tidak bisa dibohongi. Saat ini, hanya Fang Yuan yang memiliki akses untuk menjual ikan naga perak. Jadi semua orang tentu bergantung padanya. Posisi Fang Yuan sebagai penguasa nomor 1 dalam bisnis ikan naga sama sekali tak tergoyahkan. Melalui penjualan ini, setiap harinya Fang Yuan bisa memperoleh keuntungan yang besar. Setelah perbincangan kedua immortal itu selesai, kita akan beralih ke beberapa hari kemudian. Fang Yuan yang sebelumnya sibuk menyusun langkah yang akan ia ambil berikutnya, perlahan membuka matanya. Tampak ekspresinya berubah. "Akhirnya kalian datang," katanya pelan, dan pada detik berikutnya, para immortal perbatasan selatan bermunculan di sekitar Fang Yuan, mengepungnya dari segala arah. Pemimpin mereka adalah seorang wanita tua. Dia adalah immortal jalur waktu peringkat 8. Namanya Xia Cha. Kini Xia Cha menatap Fang Yuan dengan senyum dingin. "Fang Yuan, akhirnya kau jatuh ke tanganku." Semua orang tampak puas. Selain Xia Cha, di sana juga terlihat ada Lu Weiyin, Sang Husang, dan Xie Guzong, serta para immortal yang lainnya. Tentu di sana juga ada Liu Hao, mata-mata dari pengadilan surgawi yang juga ikut mengamati segalanya. Dalam perjalanan ini, Liu Hao sudah dibekali satu gu dari pengadilan surgawi. Gu itu disebut sebagai gu ruang tetap, di mana ini adalah lawan dari gu perjalanan abadi, sehingga ketika gu ruang tetap diaktifkan, gu perjalanan abadi tidak akan bisa digunakan. Fang Yuan yang melihat dirinya sudah dikepung tidak khawatir sedikit pun. Dia justru tertawa dengan suara lantang. "Kalian semua terlalu lambat. Tapi akhirnya kalian datang juga. Dengan ini, maka semua rencana yang telah kusiapkan tidak berakhir sia-sia." Mendengar itu, para immortal perbatasan selatan yang tadi sangat bersemangat mendadak membatu terkejut. Xia Cha tampak menyipitkan mata dan berkata, "Cih, bajingan kecil, kau masih ingin menipu kami saat ajal sudah ada di depan matamu." Salah seorang immortal juga ikut berteriak, "Benar, dia pasti hanya berpura-pura. Tenang saja, Nyonya Xia Cha sudah turun tangan bersama kita. Beliau yang menyembunyikan jejak kita, jadi tidak mungkin iblis ini mengetahui lokasi kita." Mendengar itu, Fang Yuan tersenyum tipis. "Siapa yang mengatakan kalau aku bisa merasakan keberadaan kalian sebelumnya? Aku tidak bisa melakukan itu.
Tetapi aku jelas bisa merasakan deduksi yang kalian lakukan. Apakah kalian tidak berpikir ada alasan di balik kenapa aku meninggalkan begitu banyak petunjuk di perbatasan selatan? Aku memang ingin kalian menarik kesimpulan tentang diriku dan datang ke tempat ini. Setelah Fang Yuan mengatakan itu, pada detik berikutnya, ledakan keras menggema dan sebuah formasi besar aktif. Ruang di sekitar mereka segera tertutup rapat. Surga dan bumi kini seakan menyatu menjadi satu kesatuan. Inilah formasi area ruang biru. Ekspresi para immortal perbatasan selatan seketika berubah. "Sial, ini jebakan!" salah seorang dari mereka berteriak. Banyak juga di antara mereka yang mulai kebingungan. Sementara Lu Weiyin, dia tetap diam. Sementara tatapan Xiacha menjadi semakin dingin. Dia menatap Fang Yuan dengan penuh rasa waspada. Senyuman Fang Yuan perlahan memudar, berganti menjadi ekspresi datar. Dulu ketika Huaan, jenius jalur kebijaksanaan dari Laut Timur, membuat deduksi tentang dirinya, Fang Yuan berhasil membalikkan deduksi itu dan bahkan mengetahui identitas dari Huaan. Hari ini, ketika para immortal perbatasan selatan mengejarnya, justru mereka sendirilah yang membuka lokasi mereka pada Fang Yuan. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan. Karena itu tidak mungkin dia akan terjebak dengan begitu mudah. Kini, di tengah kekacauan itu, seorang immortal dari perbatasan selatan berseru, "Tenang saja, jumlah kita jauh lebih banyak. Memangnya apa yang bisa iblis itu lakukan?" Yang lain pun ikut berseru, "Benar, kita bersama dengan Nyonya Xiacha dan Tuan Lu Weiyin. Kita tak perlu takut meskipun ini adalah medan perang abadi miliknya." Mendengar itu, Lu Weiyin yang sebelumnya diam akhirnya bicara. "Ini bukanlah medan perang, ini adalah formasi super. Semuanya tetap berhati-hati." Xiacha pun mengangguk. Benar kata Tuan Lu Weiyin, ini adalah formasi dari jalur waktu. Mendengar itu, Fang Yuan tersenyum dan mengangguk. Kalian berdua memang benar-benar tajam. Di antara medan perang abadi Fang Yuan, yang terkuat adalah kehidupan bintang ungu dan medan perang Yama. Tetapi, medan perang yang pertama telah ia gunakan untuk membunuh Qin Baihe dan Yao Chan di Laut Timur. Sementara yang terakhir, yaitu medan perang Yama, sudah ia gunakan saat melawan Feng Jiuge. Keduanya bisa dikatakan pernah terekspos. Dan satu poin penting lagi, bahwa keduanya hanya berada di peringkat 7. Tentu ini tidak akan cukup kuat untuk menahan immortal peringkat 8 seperti Xiacha ataupun Lu Weiyin. Karena itu, Fang Yuan lebih memilih untuk menggunakan formasi abadi. Formasi dan medan perang itu memiliki perbedaan yang cukup mendasar, di mana perbedaannya terletak pada gu yang digunakan. Pada medan perang, biasanya gu tetap berada di dalam genggaman penggunanya. Lalu medan perang juga akan membentuk lingkungan pertempuran yang terisolasi dengan dunia luar. Sebaliknya, untuk formasi abadi, gu harus ditanam di luar. Sebagian besar formasi bersifat defensif di dalam dan ofensif keluar. Formasi jalur waktu Fang Yuan berfungsi untuk mengisolasi ruang formasi, memberinya kesempatan untuk membunuh musuh dengan mudah. Lalu kemudian, ledakan mulai terdengar. Ledakan bergema, berulang-ulang, bergemuruh tanpa henti. Kita hanya perlu menemukan inti dari formasi ini lalu menghancurkannya. Begitu inti formasi itu hancur,
maka formasi ini juga akan runtuh, kata para immortal yang mulai tak sabar. Mereka lalu mulai melancarkan serangan. Tapi setelah beberapa saat, mereka mendapati ada yang aneh. Semua gerakan pembunuh mereka memudar begitu saja tanpa menghasilkan efek yang berarti. Ekspresi Xie Gusong kini berubah drastis. Ia lalu memperingatkan, hati-hati semuanya, formasi ini sudah aktif sepenuhnya. Benar, ini metode jalur waktu. Dia mempercepat gerakan pembunuh kita hingga mencapai batas waktu, lalu membuatnya lenyap dengan sendirinya, ujar Liu Hao dengan wajah kelam. Serangan immortal perbatasan selatan pun akhirnya terhenti. Mereka beralih menggunakan metode lain. Para immortal dari klan Cai mengembangkan pipi mereka lalu menyemburkan api. Api itu terus menyebar meski tak ada bahan bakar. Sementara immortal dari klan Xiao menempelkan kedua telapak tangannya dan bongkahan es terkondensasi, lalu menyapu ke segala arah. Dua gerakan ini bersifat berkelanjutan, tidak bergantung pada batas waktu. Sehingga seharusnya kedua metode ini cukup mampu untuk melawan formasi milik Fang Yuan. Sementara itu di sisi lain tatapan Fang Yuan menjadi dingin. Ia menyaksikan mereka semua menyerang tanpa sedikit pun memperhatikan langkah mereka. Tak lama formasi jalur waktu mulai bergetar. Api, es, dan serangan yang lain sekali lagi melambat dengan cepat. Para immortal yang menyerang merasakan hati mereka tenggelam. Tidak, formasi ini jelas dikendalikan oleh seseorang. Mereka tampak masam. Dan tebakan ini benar karena saat ini Bai Ningping, He Laolan, Bai Tu, Miao Yin, dan Ying Wuxie masing-masing mengendalikan satu inti formasi. Sebelumnya saat pertempuran Langya berlangsung, kekuatan mereka tidak memadai. Tetapi kali ini, menghadapi pengejaran dari perbatasan selatan, kekuatan mereka cukup untuk ikut berperan besar. Lalu, pertempuran pun pecah. Immortal perbatasan selatan melawan kelompok Ying Wuxie. Sementara itu, Bak Raja terakhir, Fang Yuan, Xiacha, dan Lu Weiyin tetap berdiri tenang mengamati situasi. Fang Yuan kini hanya memusatkan perhatiannya pada dua immortal peringkat 8 ini, karena ia tahu kalau mereka memutuskan untuk menyerang, maka kekuatan mereka pasti bisa menggetarkan langit dan bumi. Sampai saat ini, Lu Weiyin dan Xiacha masih belum bergerak. Mereka mulai menyelidiki formasi Fang Yuan. Lu Weiyin tampak mengernyitkan dahi. Memang dia adalah seorang ahli dari jalur tanah, tetapi pemahamannya tentang jalur tanah dapat ia gunakan untuk memahami banyak jalur yang lain. Tapi sayang sekali, meskipun Lu Weiyin memiliki kemampuan itu, tapi formasi jalur waktu yang Fang Yuan gunakan terlalu kompleks dan mendalam. Jadi Lu Weiyin pada akhirnya tidak bisa memahami strukturnya dengan mudah. Sebaliknya Xiacha, dia adalah seorang Grandmaster Agung jalur waktu. Ia bisa melihat lebih banyak detail dari formasi ini dibandingkan Lu Weiyin. Tetapi meski begitu, sayang sekali bahwa formasi yang Fang Yuan gunakan ini bukan hanya berasal dari jalur waktu, tetapi formasi ini adalah sebuah mahakarya agung dari jalur formasi. Pencapaian Xiacha dalam jalur formasi sendiri hanya di tingkat biasa. Jadi tentu sangat sulit bagi Xiacha untuk memahami formasi milik Fang Yuan. Andai saja formasi milik Fang Yuan ini hanyalah akumulasi dari jalur waktu saja, maka tentu Xiacha akan bisa menembusnya dengan mudah. Tetapi karena formasi ini adalah kombinasi dari jalur waktu dan jalur formasi, tentu sekalipun itu untuk Xiacha, ini sangat menyulitkan. Di tengah keputusasaan Xiacha, Ying Wuxie mengirimkan pesan pada Fang Yuan, pemimpin sekte
kami sudah siap." Fang Yuan tersenyum tipis. Lalu dia berkata, "Kalau begitu biarkan mereka semua masuk." Begitu Fang Yuan mengucapkan ini, sosok Fang Yuan perlahan memudar di depan mata semua orang. Dan kemudian auman panjang melonglong memenuhi ruang biru. Tepat setelah Fang Yuan menghilang, para binatang buas seolah datang dari segala arah. Dalam sekejap, rangkaian lolongan itu saling beresonansi, membentuk spiral besar dari kehampaan. Dan dari spiral itu, keluarlah gelombang deras binatang buas tahun yang tak terhitung jumlahnya. Binatang-binatang tahun itu berbentuk beragam. Monyet, ular, naga, harimau, dan yang lain. Dan tingkatan mereka tidaklah rendah. Sebagian besar adalah binatang buas kuno, dan yang lain adalah binatang buas kuno terpencil, atau setara dengan peringkat 6 dan peringkat 7. Di dalam ruang formasi itu, hanya para immortal perbatasan selatan yang tersisa bersama dengan kawanan binatang buas tahun ini. Meskipun para binatang buas ini adalah binatang buas liar dan tidak memiliki kecerdasan tinggi, binatang-binatang itu segera menyerbu para immortal perbatasan selatan dengan ganas. Melihat semua itu, wajah Xiaca masam. Dia segera berseru, "Bunuh mereka semua!" Sementara itu Lu Weiyin hanya menghela nafas pelan. Para immortal perbatasan selatan segera berbalik menghadapi kawanan binatang buas itu. Liu Hao melambaikan lengan bajunya, melepaskan ribuan pisau terbang yang kemudian jatuh seperti hujan, membelah para binatang buas tahun itu menjadi serpihan. Seseorang berseru, "Tampaknya ada anak sungai waktu di sini." Fang Yuan kembali menggunakan metode yang sama seperti yang ia gunakan untuk menghadapi Feng Zhuge. Formasi ini benar-benar mirip. Memang benar bahwa Fang Yuan pernah menggunakan formasi debit banjir untuk menghempaskan Feng Zhuge ke dalam sungai waktu. Tapi kini, ia menggabungkan 3 formasi sekaligus untuk menciptakan formasi eksekusi aliran tahun. Ketiga formasi itu adalah formasi abadi jalur waktu hasil warisan Sekte Bayangan, yang mana itu memanfaatkan tanda Dao alami dari jalur waktu untuk menyembunyikan eksistensi anak sungai waktu. Hal ini membuat para immortal dari perbatasan selatan tak mampu mendeteksinya. Formasi kedua adalah formasi debit banjir yang menghubungkan ruang formasi dengan aliran sungai waktu. Dan yang ketiga, formasi pemancing binatang tahun. Dengan bantuan Gu tahun mengalir seperti air peringkat 8, Fang Yuan bisa memanggil kawanan binatang buas tahun dari sungai waktu untuk menjadi pasukannya. Dengan menggunakan gabungan dari ketiga formasi ini, lahirlah formasi eksekusi aliran tahun. Formasi ini adalah pencapaian terbaru Fang Yuan. Pencapaian yang bisa ia dapatkan setelah dia menyelesaikan alam mimpi jalur waktu, sehingga tingkat pencapaian jalur waktunya berada di tingkat Grandmaster. Semua kesulitan yang pernah ia hadapi langsung diselesaikan dalam sekejap. Gabungan antara Grandmaster jalur waktu dan Grandmaster jalur formasi inilah yang kemudian melahirkan formasi eksekusi aliran tahun. Tentu kekuatan ini sangat besar. Dan sekarang para immortal dari klan Ba tampak bertarung mati-matian. Tubuh mereka ada yang membesar dan kemudian menghancurkan binatang buas kuno hingga tewas dalam sekejap. Di sisi lain api menyala hebat. Puluhan binatang buas tahun terbakar hangus. Semua itu adalah serangan yang dilepaskan oleh anggota dari klan Cai. Di sisi lain, Xie Guzong tanpa bersuara, kedua tangannya bergerak cepat. Sinar emas melesat tajam, membelah tubuh binatang buas itu dengan mudah. Sementara Zhang Huzang, dia tertawa dengan keras. "Hahaha, Fang Yuan,
Kami tampaknya harus berterima kasih padamu atas kekayaan yang kau berikan ini. Bagaimanapun setelah membunuh para binatang buas itu, mereka bisa mendapatkan material dalam jumlah yang besar. Mereka juga segera menyimpan semua material yang mereka dapatkan ke dalam apertur abadi mereka. Para immortal perbatasan selatan tampak senang. Seharusnya ini menjadi momen di mana Fang Yuan terdesak. Tetapi Fang Yuan tetap terlihat tenang. Semua ini sudah ada di dalam perhitungannya. Dan pertempuran baru saja dimulai. Gelombang binatang buas tahun terus mengalir masuk ke dalam formasi. Tak ada henti. Para immortal dari perbatasan selatan terus bertarung. Namun meski begitu, arus binatang buas tahun terus berdatangan dan tak pernah putus. Hingga wajah dari para immortal perbatasan selatan mulai menjadi tegang. Mengapa jumlahnya tak berkurang? Tunggu, Fang Yuan pasti ingin menguras kekuatan kita. Kalau begitu, memecahkan formasi ini adalah satu-satunya jalan untuk keluar. Mereka dengan cepat memahami inti dari strategi Fang Yuan. Tetapi meskipun mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan, harapan mereka satu-satunya bertumpu pada Lu Weiyin dan Xiacha, dua pilar yang paling mungkin menghancurkan formasi super ini. Tiba-tiba situasi berubah. Spiral di langit terlihat membesar, dan dari dalam sana melangkah keluar seekor binatang buas tahun, ayam jantan abadi peringkat 8. Wajah para immortal perbatasan selatan seketika berubah. Lu Weiyin hendak bergerak, tapi Xie Guzong dengan segera menahannya. Tuan, biarkan kami yang menghadapi makhluk ini. Anda berdua sebaiknya fokus untuk membongkar formasi ini. Itu adalah langkah terbaik yang bisa kita lakukan. Segera Xie Guzong memimpin beberapa immortal peringkat 7. Mereka bersama-sama menghadapi ayam jantan abadi itu. Saat itu juga mata Xiacha menjadi tajam. Jarinya tampak menunjuk. Gerakan pembunuh peringkat 8 dilepaskan. Sebuah sinar melesat dan menghantam sebuah titik tersembunyi. Ledakan besar terjadi. Formasi bergetar hebat sebanyak 3 kali. Lalu pada akhirnya menjadi stabil lagi. Fang Yuan hanya mencibir dalam hati. Kekuatan sejati formasi ini baru saja dimulai. Apa yang sebelumnya dilakukan oleh Xiacha sebenarnya adalah menghancurkan inti formasi pertama. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Fang Yuan, karena itu hanyalah langkah awal dan Fang Yuan sendiri memang mengharapkan itu terjadi. Dan setelah inti pertama hancur, spiral yang baru muncul di udara. Gelombang binatang buas tahun yang berikutnya datang dan ukurannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tak lama setelah itu, dari dalam spiral kedua keluar seekor harimau abadi peringkat 8. Aumannya mengguncang langit. Melihat semua itu, untuk pertama kalinya Lu Weiyin akhirnya bergerak. Serahkan dia padaku. Dengan satu ayunan tangan, Lu Weiyin membentuk telapak tangan raksasa berwarna kuning, menjepit harimau itu dengan erat, menahannya dengan susah payah agar harimau itu tidak meloloskan diri. Lu Weiyin memang layak disebut sebagai pewaris bumi surga, karena hanya dalam satu gerakan, ia mampu menaklukkan harimau abadi yang begitu ganas. Meskipun dia tidak memiliki metode menyerang, tetapi tindakannya sama sekali tak terduga, dan membuat semua orang yang melihatnya terkesan. Tapi ini masih belum berakhir. Dari spiral kedua, seekor ular besar keluar dari tempat itu. Dia adalah binatang buas tahun abadi yang ketiga. Kali ini baik Lu Weiyin maupun Xiacha mulai panik. Ular itu tampak memancarkan aura dari Gu Immortal.
Artinya, ular itu membawa Ku Immortal dan dia jauh lebih berbahaya dibandingkan dua binatang buas abadi sebelumnya. Yang paling menakutkan lagi, pada tingkat ini, binatang buas abadi yang keempat atau bahkan yang kelima bisa muncul kapan saja. Situasinya semakin mendesak para immortal dari perbatasan selatan. Semua orang menjadi masam. Formasi apa ini sebenarnya? Para immortal peringkat 7 lainnya tampak serius. Mereka tak lagi sesantai sebelumnya. Lu Weiyin kembali maju. Aku yang akan menghadapinya. Lu Weiyin kini berdiri menghadapi ular tahun abadi itu. Kali ini dia jauh lebih waspada. Sebelum memastikan Ku Immortal yang bersembunyi di dalam tubuh ular itu, Lu Weiyin tidak berani bertindak gegabah. Sementara para immortal perbatasan selatan yang lain mulai menyerang binatang buas tahun yang lainnya yang keluar dari dalam spiral. Tapi binatang buas tahun yang tak terhitung jumlahnya terus bermunculan. Aliran binatang buas itu tak pernah berhenti. Selama pintu itu masih terbuka, arus binatang buas akan terus mengalir tanpa henti. Pertempuran pun berlarut-larut. Para immortal perbatasan selatan mulai kewalahan. Kondisi tubuh mereka kian memburuk. Bahkan beberapa sudah mulai terluka parah. Jumlah binatang buas tahun terlalu banyak. Formasi ini pasti sudah dimodifikasi besar-besaran, bahkan jauh melebihi yang digunakan Fang Yuan saat melawan Feng Zhuge. Gumam Liu Hao dalam hati. Dia memiliki semua informasi yang diberikan oleh pengadilan surgawi, jadi wajar kalau dia tahu semua itu. Para immortal perbatasan selatan yang lain juga mulai panik. Mereka tahu bahwa solusi untuk keluar dari situasi ini adalah dengan menghancurkan formasi yang mengurung mereka. Tetapi mereka tak punya metode untuk melakukan itu. Formasi eksekusi aliran tahun itu merupakan hasil deduksi Fang Yuan setelah pencapaian jalur waktunya meningkat. Jadi bagaimana mungkin bisa dibongkar dengan mudah? Xiacha kini tampak mengerutkan kening. Formasi ini benar-benar mendalam. Bahkan setelah dia menemukan inti formasi yang pertama, dia tak sanggup menemukan inti formasi yang kedua. Sial, formasi ini begitu sempurna. Pencapaian jalur formasiku terlalu rendah. Mungkin aku harus menyerang langsung dari luar dan menciptakan cacat dengan paksa. Niat membunuh dari Xiacha bergejolak. Sebagai tetua tertinggi dari klan Xia dan ahli besar dari jalur waktu, ia adalah sosok yang angkuh. Tertahan di dalam jebakan Fang Yuan tentu membuatnya semakin tak sabar. Lu Weiyin bisa merasakan niat dari Xiacha dan dia buru-buru memperingatkannya. Jangan terjebak pada perangkap iblis ini. Fang Yuan adalah iblis yang sangat licik. Bahkan pengadilan surgawi tak mampu menangkapnya. Sekte bayangan dulu pernah memperoleh rumahku peringkat 8. Meski kini sudah hancur, banyak Ku Immortal dari formasi itu yang masih berada di tangan mereka. Kalau kau menyerang dengan kekuatan penuh, kau mungkin akan jatuh dalam perangkap Fang Yuan, dan seranganmu mungkin akan berbalik menghantam dirimu sendiri. Lu Weiyin berbicara dengan bijak, bahkan Fang Yuan yang mendengarnya sampai mengangkat alis. Meski Lu Weiyin bukanlah immortal dari jalur kebijaksanaan, tetapi deduksinya sangat tepat. Formasi eksekusi tahun ini memang menggunakan hampir semua Ku Immortal jalur waktu milik Fang Yuan, dan ditambah dengan Ku Immortal dari warisan sejati Heaven sebagai inti sementaranya. Lalu, Fang Yuan juga masih menambahkan beberapa Ku Immortal lain sebagai pelengkap. Xiacha yang mendengarkan peringatan dari Lu Weiyin menarik nafas dalam-dalam lalu menenangkan dirinya. Kini tatapannya beralih ke arah ayam jantan abadi yang ada di medan perang. Ayam jantan itu kini sedang diserang oleh sekelompok immortal perbatasan selatan.
Mereka semua adalah peringkat 7. Mereka melancarkan berbagai gerakan pembunuh yang kuat, tapi semua serangan itu hanya seperti goresan ringan bagi ayam jantan abadi itu. Ayam itu memiliki kekuatan tempur setara dengan peringkat 8, jadi tubuhnya sangat kokoh. Alhasil serangan para immortal perbatasan selatan pun tidak mampu menembus pertahanannya. Tapi ketika Xia-Cha menatapnya, ia langsung merasakan ancaman besar. Ayam itu menoleh, melepaskan diri dari kepungan lalu menyerbu ke arahnya. "Dasar binatang buas!" Xia-Cha tertawa dingin. Aura dari puluhan Gu immortal di dalam tubuhnya meledak, membentuk sebuah gerakan pembunuh. Sepasang gunting hijau giok sebesar gajah terbang ke arah leher ayam jantan abadi itu. Seketika ayam jantan itu seolah diliputi oleh aura musim semi. Angin hangat bertiup, sinar matahari bersinar terang dan aroma rumput serta bunga memenuhi udara. Saat ayam itu hanyut dalam ilusi yang dilepaskan oleh Xia-Cha, lehernya telah sobek. Merasakan rasa sakit itu, ayam jantan pun meraung marah. Sifat ganasnya bangkit dan kecepatannya meningkat tajam. Ia langsung menerjang ke arah Xia-Cha. Namun tepat sebelum tubuh ayam itu menghantamnya, Xia-Cha menghilang seperti gelembung yang pecah. Saat kemudian, gunting hijau giok kembali muncul dan menebas leher ayam jantan itu. Pertarungan pun berlanjut. Ayam jantan itu terpancing oleh serangan ini, sementara Xia-Cha sepenuhnya mengendalikan situasi dari balik bayangan. Fang Yuan yang melihat segalanya tampak serius. Ini adalah gunting musim semi milik Xia-Cha. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Xia-Cha memiliki satu set lengkap gerakan pembunuh, jumlahnya ada 4, dan gunting musim semi itu adalah salah satunya. Tanpa diragukan lagi, itu adalah gerakan pembunuh berantai peringkat 8 yang sangat luar biasa. Bahkan, tubuh ayam jantan abadi peringkat 8 yang begitu kokoh pun tak mampu bertahan darinya. Melihat semua itu, Fang Yuan bahkan diam-diam merasa iri. Kekuatan inilah yang paling ia butuhkan saat ini. Warisan sejati jiwa spektral memang memiliki beberapa gerakan pembunuh jalur waktu peringkat 8. Namun, Fang Yuan tidak memiliki Gu immortal peringkat 8 yang ia perlukan. Walaupun ia bisa memodifikasi dan menggunakan Gu immortal peringkat 6 ataupun 7 sebagai penggantinya, tetapi kekuatan yang dihasilkan tidak akan mencapai peringkat 8. Fang Yuan merasa tak puas. Sementara itu, sang ayam jantan kini meraung kesakitan. Tubuhnya penuh dengan luka akibat gunting giok hijau milik Xia-Cha. Ayam jantan itu tak mampu menandingi serangan Xia-Cha. Fang Yuan menghela nafas. Tidak heran dia memegang otoritas tertinggi dari klan Xia. Dengan kekuatan seperti ini, dia bahkan sudah sebanding dengan anggota pengadilan surgawi. Lalu ketika ayam jantan itu hampir mati di tangan Xia-Cha, tiba-tiba formasi aktif dan tubuh ayam itu menghilang seketika. Semua ini adalah perintah dari Fang Yuan. Dia meminta Ying Buxie untuk memindahkan ayam jantan itu ke tempatnya. Dengan segera, Fang Yuan menggunakan metode jalur perbudakan yang mendominasi dan membuat ayam jantan itu tak berdaya, hingga pada akhirnya tunduk padanya. Dengan begitu, Fang Yuan berhasil memperbudak seekor binatang buas tahun abadi yang langka. Fang Yuan sekali lagi menggunakan taktik lama, membiarkan binatang buas tahun itu melawan para immortal perbatasan selatan, sekaligus memanfaatkan para immortal itu untuk melemahkan ayam jantan sebelum dia diperbudak. Metode ini sama persis seperti yang Fang Yuan gunakan saat di Gurun Barat, ketika pengadilan surgawi tengah memburunya. Bagi Fang Yuan, mengulang cara lama itu tidak menjadi masalah selama metode ini berhasil.
Fang Yuan memang bijak, jadi dia tak segan untuk menggunakan cara ini lagi. Mengetahui ini, para immortal perbatasan selatan menjadi sangat marah. Sementara ekspresi Xia menjadi gelap. Kau memang licik, tapi pada akhirnya kau menunjukkan celah. Jadi, apa kau sudah berhasil memperbudak beberapa binatang tahun? Xia tersenyum. Ternyata, sebelumnya formasi Fang Yuan itu tidak terekspos saat dia memindahkan binatang tahun biasa. Tetapi ketika ayam jantan yang ada di tingkat abadi itu dipindahkan, formasi harus bergerak. Dan posisi itulah yang menjadi celah dan memberikan kesempatan pada Xia untuk meneliti lebih jauh. Dan seperti yang Xia duga, tak lama kemudian Xia berhasil menemukan inti formasi yang kedua dan kemudian menyerangnya dalam sekejap. Inti kedua pun hancur seketika. Melihat itu, sorak-sorai dari para immortal perbatasan selatan menggema. Tapi sayang semua itu hanya bertahan sebentar. Karena setelah inti formasi kedua hancur, pintu spiral baru justru terbuka dan memuntahkan lebih banyak binatang buas tahun ke dalam formasi itu. Para immortal perbatasan selatan terperanjat dan mengutuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan! Semakin banyak binatang buas tahun memasuki medan perang, bertarung melawan para immortal dari perbatasan selatan. Seiring waktu, kondisi immortal perbatasan selatan semakin terdesak tanpa mereka sadari. Mereka terus membantai binatang buas tahun, tetapi jumlahnya seakan tak pernah habis. Semua gerakan pembunuh yang disiapkan untuk Fang Yuan serta kerjasama antar immortal kini telah terkuras hanya untuk menghadapi gelombang binatang buas tahun ini. Mereka benar-benar kelelahan hingga di luar batas. Tak lama kemudian, bahkan Lu Weiyin mulai terengah-engah. Ia bukan hanya menghadapi dua binatang tahun abadi, tetapi juga membantu immortal peringkat 7 yang ada di dekatnya. Setiap kali seekor binatang tahun roboh, Fang Yuan akan langsung menariknya dan memperbudaknya. Tapi binatang tahun baru juga akan segera masuk ke dalam medan perang sebagai pengganti. Lu Weiyin dan Xia terus menanggung tekanan besar dan pertempuran terus berlangsung. Meski begitu, mereka tetap membuat kemajuan. Dalam periode ini, Xia berhasil menemukan dua inti formasi dan menghancurkannya. Inti tersebut tidak berubah menjadi pintu spiral yang baru, karena formasi ini hanya dapat menopang 3 pintu spiral. Itu adalah batasnya. Pertempuran sengit itu terus berlangsung sepanjang hari, dan Fang Yuan berhasil memperoleh 7 binatang buas tahun abadi. Sementara Xia berhasil menghancurkan 9 inti formasi. Formasi eksekusi arus waktu mulai bergetar, tak lagi sekuat sebelumnya. Melihat semua itu, Fang Yuan bergumam, sekaranglah saatnya. Gerakan pembunuh abadi tangan hantu pencuri hebat. Sebuah tangan menyeramkan muncul dari mulut seekor binatang buas tahun abadi, menimbulkan hembusan angin mencekam. Xie Guzong yang lengah langsung kehilangan satu Gu immortal miliknya. Tidak, Gu immortal peringkat 7 milikku. Dia batuk darah, gerakan pembunuhnya gagal dan tubuhnya terpukul karena serangan balik hingga dia terluka parah. Namun rasa sakit karena kehilangan Gu peringkat 7 itu jauh lebih mengerikan. Fang Yuan telah mencurinya. Hahaha, bagus sekali. Tepat sekali. Gu inilah yang kubutuhkan. Fang Yuan tertawa puas setelah melihat Gu yang ada di tangannya. Saudara Guzong, tunggu. Aku akan datang menolongmu. Sang Husang melihat Xie Guzong dalam bahaya dan segera berlari ke arahnya. Beberapa immortal yang lain juga mengikutinya. Mereka memaksa melewati binatang buas tahun untuk membantu Xie Guzong. Namun Fang Yuan, dia bersembunyi dari balik layar dan tampak menyeringai.
Dia sengaja tidak membunuh Xie Guzong. Ia justru ingin bala bantuan datang membantunya. Dan pada akhirnya, penyergapan pun terjadi. Para immortal perbatasan selatan yang datang membantu langsung diserang, dan tangan hantu pencuri hebat menyambar beberapa Gu immortal mereka. Sang Husang berteriak dengan wajah pucat, "Semua hati-hati! Beberapa binatang tahun telah diperbudak oleh Fang Yuan. Mereka sangat berbahaya." Kehilangan Gu immortal membuat Sang Husang sangat terguncang. Jika ini terjadi di awal pertempuran, ketika para immortal perbatasan selatan masih bugar, tangan hantu pencuri hebat mungkin tak akan bisa mendekati mereka. Tapi sekarang, kondisi dari para immortal perbatasan selatan sudah terlalu lelah. Kekuatan tempur mereka merosot, bahkan kewaspadaan mereka pun menurun drastis. Itulah saat di mana Fang Yuan bisa melancarkan serangan dengan mudah. Sejak awal, Fang Yuan sudah menyiapkan banyak tangan hantu di dalam mulut binatang buas abadi yang ia lepaskan. Dan saat ini adalah saat di mana dia menuai hasil. Para immortal perbatasan selatan ketakutan. Mereka meningkatkan kewaspadaan. Setiap binatang tahun yang mendekat langsung diajar habis-habisan. Untuk sesaat, pihak dari perbatasan selatan kembali menjadi unggul. Tapi Fang Yuan tak khawatir. Dia menahan diri dari tindakan secara terbuka. Hanya menunggu waktu. Dan saat para immortal perbatasan selatan kembali kehabisan tenaga, ia menyerang lagi. Dan benar saja, mereka semua kembali dipukul mundur. Beberapa Gu immortal berhasil dicuri oleh Fang Yuan. Kalau dalam keadaan normal, Fang Yuan biasanya hanya bisa menggunakan satu tangan hantu pencuri hebat, tetapi di dalam formasi eksekusi arus waktu ini, Fang Yuan bisa memanggil 3 tangan hantu pencuri hebat sekaligus. Ini adalah efek dari gerakan pembunuh tahun sial yang dipadukan dengan formasi eksekusi arus waktu. Membuat keberuntungan Fang Yuan menjadi begitu dominan, sehingga saat para immortal perbatasan selatan kehilangan Gu immortal mereka, sebagian besar yang dicuri oleh Fang Yuan adalah Gu inti dari gerakan pembunuh mereka atau Gu yang Fang Yuan paling butuhkan. Dan tentu itu membawa keuntungan besar bagi Fang Yuan. Setelah beberapa putaran, banyak immortal perbatasan selatan yang mulai mengalami serangan balik dari gerakan pembunuh mereka yang gagal. Tubuh mereka terluka parah. Di sisi lain, Lu Weiyin dan Xia Cha mampu bertahan dengan sempurna. Mereka menghancurkan 2 tangan hantu pencuri hebat yang diarahkan pada mereka. Bahkan mereka masih sempat membantu para immortal peringkat 7 yang ada di dekat mereka. Terutama Lu Weiyin, kemampuannya dalam melindungi Gu immortal yang lain sangat tinggi. Jika bukan karena Lu Weiyin, mungkin Fang Yuan bisa membunuh beberapa immortal dalam sekejap. Dalam keadaan ini, Fang Yuan sendiri sebenarnya ada opsi untuk menggunakan pimpin jiwa ke alam mimpi untuk melemahkan Lu Weiyin. Tetapi, setelah Fang Yuan menimbang dan menimbang, Fang Yuan memutuskan untuk tidak menggunakan gerakan pimpin jiwa ke dalam mimpi. Kenapa? Alasannya, karena Fang Yuan sendiri belum terlalu mahir dalam menggunakan pimpin jiwa ke alam mimpi. Resikonya terlalu besar. Kalau gagal, maka Fang Yuan yang akan terseret ke dalam alam mimpi. Fang Yuan tidak memiliki fisik pencari realitas mimpi sejati seperti Ying Wuxie. Jadi, kegagalan itu akan menjadi masalah besar. Di sisi lain, Fang Yuan juga tidak bisa meminta Ying Wuxie karena saat ini Ying Wuxie sedang mengendalikan formasi yang ada di sana. Alhasil, Fang Yuan hanya bisa melakukan metode yang sama untuk saat ini. Melemahkan mereka lalu menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Tapi tidak berlangsung lama, Xia Cha berteriak, "Hancurlah!" Angin berkecamuk liar di sekelilingnya. Kilat berderak dan ilusi mengental menjadi sebuah kipas besar di tangannya. Dengan satu kibasan, Fang Yuan tampak tegang. 7 lubang di tubuhnya berdarah. Inti formasi kini berantakan.
Dialah yang mengendalikan formasi manipulasi tiga tangan hantu pencuri hebat, memperbudak binatang buas abadi dan juga mengatur pasukan binatang tahun. Sisa pikirannya tak cukup untuk mengaktifkan segel pelindung arus balik. Mendapatkan serangan dari Xiacha membuat Fang Yuan terluka. Di sisi lain, Bai Ning pun segera merasa terancam ketika mendapatkan serangan itu. Dia segera menggunakan gerakan pembunuh Bai Xiang untuk menjaga dirinya. Formasi yang ia jaga akhirnya hancur bersama dengan tubuhnya. Di sisi yang lain, kipas juga mengenai inti formasi yang dijaga oleh Baitu. Baitu tak sempat melakukan apapun dan tubuhnya meledak menjadi darah dan daging. Baitu mati seketika. Pertempuran berubah drastis. Para immortal perbatasan selatan bahkan tidak sempat bersorak. Setelah 3 gelombang serangan dilepaskan, formasi eksekusi arus waktu hampir runtuh. Fang Yuan dan pihaknya terluka, sementara Xiacha kini tampak terengah-engah. Kipas di tangannya masih terlihat menyala meskipun cahayanya redup. Kalau dia melambaikan serangan sekali lagi, Fang Yuan dan sekutunya pasti akan kalah. Tapi tenaganya sudah hampir habis. Melihat itu hati Fang Yuan bergetar. Tak kusangka Xiacha bisa memahami formasi eksekusi arus waktu sedalam ini. Dia jelas bisa menghancurkan inti formasi sejak awal, tetapi dia memilih menahan diri untuk melancarkan satu pukulan pemutus di saat yang tepat. Kalau bukan karena tangan hantu pencuri hebat yang kupakai untuk menekan mereka, mungkin ia tak akan mengeluarkan kartu draft ini. Kemampuan Xiacha bahkan melampaui catatan yang ditulis di dalam sekte bayangan. Tapi meski begitu, bagaimana mungkin fondasi seorang immortal peringkat 8 begitu mudah terbaca? Jadi wajar kalau Xiacha memiliki beberapa kartu draft yang bahkan sekte bayangan tidak tahu. Kini Fang Yuan menghadapi krisis. Kalau formasi ini sampai hancur, luka-lukanya jelas tak akan terbayangkan. Bahkan jika dia menggunakan segel pelindung arus balik saat ini, semua Ku Immortal yang ia gunakan di dalam pembuatan formasi ini juga akan terkena dampaknya dan semuanya bisa hancur. Kini, situasi menjadi semakin genting untuk Fang Yuan. Ruang formasi juga sudah mulai pecah. Para Immortal perbatasan selatan bisa melihat Gu penyusun formasi dengan mata telanjang. Liu Hao berteriak, "Fang Yuan, saatnya kau mati!" Dia mengaktifkan Gu ruang tetap. Gu yang mampu menyegel ruang sehingga Fang Yuan tidak bisa menggunakan Gu perjalanan abadi di tempat itu. Xiacha sendiri dia berseru, "Sekarang larilah sesuka hatimu. Bahkan jika kau masuk ke dalam sungai waktu, aku akan membunuhmu di sana." Situasi Fang Yuan saat ini jelas-jelas genting. Tetapi matanya masih berkilau tajam. Mendengar semua ancaman itu, Fang Yuan tak gentar dan berkata dengan tenang, "Melarikan diri? Kenapa aku harus melarikan diri?" Mendengar itu, para immortal perbatasan selatanlah yang tertegun. Dan di detik berikutnya, semua binatang tahun di sekitar mereka mendadak menjadi kaku. Seolah-olah mereka semua membatu. Lalu, alam mimpi menyapu keluar dari tubuh Fang Yuan bagaikan badai dan dengan cepat menutupi seluruh area itu. Para immortal perbatasan selatan terkejut. Mereka berusaha menghindar. Bahkan Xiacha pun terkejut. Ia dengan cepat melambaikan kipasnya. Namun, gerakan pembunuh abadi yang begitu kuat itu pun tetap tak mampu menahan kekuatan dari alam mimpi. Beberapa orang mencoba untuk melarikan diri dalam kepanikan, tetapi formasi saat ini masih belum runtuh dan mereka semua terperangkap di dalamnya. Alam mimpi meluas dengan cepat, menelan Xiacha, Lu Weiyin, dan semua immortal perbatasan selatan yang ada di sana. Korosinya bahkan sampai menggerogoti formasi eksekusi arus waktu. Dalam sekejap, formasi itu benar-benar tenggelam ke dalam alam mimpi dan kehilangan fungsinya. Medan perang yang tadinya begitu bising terdiam seketika. Bahkan para binatang tahun ikut terlelap di dalam alam mimpi.
Miao Yin melihat semua itu. Ini sungguh kekuatan jalur mimpi. Dia tampak takjub. Sementara Bai Ning yang tadi hancur berkeping-keping kini pulih dalam sekejap. Dalam wujud Bai Xiang, Bai Ning dapat beregenerasi, bahkan meski hanya dari pecahan kecil. Melihat semua itu, Bai Ning sendiri tampak terkejut. Tidak heran, hampir semua kekuatan besar kini meneliti ranah mimpi. Kekuatannya begitu mengerikan. Memang, jalur baru akan selalu mendominasi dunia. Sama seperti jalur mimpi ini. Dulu jalur pencurian, jalur transformasi, dan jalur keberuntungan ketika pertama kali lahir hampir tak terbendung kekuatannya. Pada masa ini, jalur lama tidak lagi memiliki metode untuk menandingi kekuatannya. Entah apa yang akan terjadi berikutnya karena semua orang kini jatuh di dalam alam mimpi. Apakah Fang Yuan kemudian bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak? Kita akan cari tahu lagi kisah hidup Fang Yuan berikutnya. Ini videonya sudah cukup panjang, jadi terima kasih. Kalau mau bagi-bagi tip lebih boleh loh Bang. See you again di next video dan bye.